Kawasan pertanian di Bali yang memiliki pemandangan indah merupakan salah satu potensi wisata Bali. Rangkaian petak-petak sawah di sepanjang perjalanan menjelajahi daerah pertanian melahirkan pemandangan yang sangat indah. Keindahan itu bagaikan sebuah lukisan yang memperlihatkan pengolahan lahan, tanam, panen, serta aktivitas ritual. Petak-petak sawah tersebut dikenal dengan nama subak, warisan abad ke-11. Meski tidak ada catatan yang pasti tentang kapan dan bagaimana proses terbentuknya subak di Bali, namun berdasarkan prasasti Pandak Bandung tahun 993 Caka atau 1071 Masehi, organisasi subak sudah dikenal di Bali. Subak adalah organisasi pemakai air, dan subak bukanlah sekedar hamparan sawah yang menakjubkan, tetapi juga memiliki nilai-nilai manajemen, musyawarah, demokrasi, partisipasi, keuletan, keadilan, dan ketebalan rasa kebersamaan. Dalam terminologi umum, hal itu biasa disebut gotong royong serta ketaatan menjalankan ajaran agama Hindu. Subak yang selalu terkait dengan aspek pertanian memiliki filosofi Trihita Karana atau THK. Tri berarti tiga, Hita artinya sejahtera, dan Karana berarti sumber penyebab. Jadi Trihita Karana berarti tiga sumber penyebab hidup dan kehidupan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan. Subak lebih banyak berkecimpung di dalam kehidupan sosial dan keagamaan pada masyarakat Bali. Namun kegiatan itu juga membutuhkan aspek ekonomi. Salah satu subak di Bali adalah Subak Wongaya Betan yang terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Subak Wongaya Betan lokasinya dapat dikatakan di bagian tengah Pulau Bali, memiliki pemandangan yang sangat indah. Dusun ini dekat dengan daerah tujuan wisata alami Jatiluwuh yang terkenal karena teraseringnya. Subak Wongaya Betan dengan luas areal 45,13 hektar beranggotakan sebanyak 90 orang, memiliki lahan rata-rata antara 0,35 sampai 0,50 hektar. Produktivitas lahan sawah rata-rata 3 sampai 3,5 ton padi kering panen per hektar untuk padi lokal dan 4 sampai 5 ton per hektar untuk padi lokal. Ternyata panen yang diperoleh itu belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat warga Subak Wongaya Betan, terlebih dengan penggunaan pupuk yang memberatkan beban petani. Sistem irigasi Subak Wongaya Betan merupakan sistem irigasi setengah teknis dengan sumber air utama dari hulu sungai Yenho. Di samping itu juga ada sawah yang mendapatkan air irigasi langsung dari mata air yang muncul di daerah tersebut. Air irigasi dapat dikatakan hampir tidak menjadi masalah bagi petani di Subak tersebut. Tetapi kerusakan saluran irigasi yang sering terjadi menimbulkan persoalan bila musim kemarau tiba. Pola tanam yang dilaksanakan adalah padi, padi, padi. Tanaman padi lokal merupakan tanaman wajib yang harus ditanam petani pada musim hujan.
Sedang pada musim tanam berikutnya, petani menanami sawahnya dengan pola varietas unggul. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, itu salah satu upaya-upaya yang kita laksanakan adalah dengan mengoptimalisasi lembaga mandiri yang memakar di masyarakat. Karena kita ingin di dalam pelaksanaan pembangunan itu tidak saja diserahkan kepada pemerintah, tetapi masyarakat ikut aktif berpartisipasi sehingga pembangunan ekonomi kerakyatan lewat pola lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat yang kita kenal dengan LM3 itu betul-betul bisa menyentuh potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh wilayah kita masing-masing. Pada tahun 70-an, petani hanya menanam sekali padi dengan varietas padi lokal. Setelah itu, para petani umumnya menanam palawija seperti bawang putih, jagung, dan lainnya. Semenjak ada pupuk untuk berbagai jenis padi varietas unggul baru atau VUB, hampir semua petani menanam padi secara terus-menerus dan melupakan tanaman palawija. Hal itu disebabkan karena petani merasa menanam padi terasa lebih menguntungkan. Kenyataan inilah yang menyebabkan organisasi Subak memutuskan mengatur pola tanam padi. Tanaman padi yang menggunakan pupuk anorganik menyebabkan petani semakin tergantung kepada pupuk kimia. Selain pupuk anorganik untuk tanaman padi, petani juga menggunakan pestisida dan herbisida untuk memberantas hama penyakit tanaman dan membersihkan gulma. Lama-kelamaan, serangan hama penyakit tanaman justru semakin tidak terkendali. Bahkan tidak jarang terjadi kegagalan total karena serangan hama penyakit, terutama wereng dan tikus. Keadaan ini ternyata sering membuat para penyuluh pertanian di wilayah itu kebingungan dalam mengatasi masalah tersebut. Meski demikian, petani di Subak Wongaya Betan bersama penyuluh pertanian berusaha mencari jalan keluarnya dan tetap tekun mengolah lahannya. Di samping juga mengembangkan usaha peternakan seperti ayam, sapi, dan babi. Satu hal yang ternyata menjadi beban tambahan warga di Subak adalah adanya limbah peternakan ayam ras petelur dan sapi yang mencemari lingkungan dusun tempat tinggal mereka. Ayam ras petelur mampu menambah penghasilan para petani, tetapi limbahnya terasa sangat mengganggu. Karena hampir semua warga desa memelihara ayam ras petelur dan jumlah feces atau kotorannya mencapai 3-4 ton per hari. Ditambah lagi dengan limbah yang dihasilkan ternak lain. Suatu jumlah yang sangat banyak dan semakin hari semakin menyumbang polusi, sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Tahun 2005, warga desa Wongayam Betan berusaha mencari teknologi yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Langkah tersebut diperoleh dari seorang penyuluh pertanian dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Bali, Alit Artawiguna, yang mengajarkan tentang bagaimana mengolah limbah ternak menjadi pupuk organik dan memanfaatkannya dalam sistem budidaya padi. Menurut Alit, nama panggilan penyuluh pertanian tersebut membuat pupuk organik tidak sulit, tetapi untuk menjualnya agak sulit. Karena belum ada yang berminat, sehingga petani harus menggunakannya sendiri terlebih dahulu guna membuktikan bahwa pupuk yang dihasilkan itu mampu memberi nilai tambah di bidang pertanian. Tidak ada lain cara yang bisa kita gunakan untuk saat ini untuk mewujudkan pertanian ramah lingkungan itu adalah dengan mengembangkan sistem pertanian organik. Namun ketika kita bicara soal pertanian organik, mulai ada persoalan-persoalan muncul. Yang pertama, kesulitan petani di dalam mendapatkan pupuk organik.
sehingga pupuk organik menjadi sangat mahal. Nah, oleh karena itu, bagaimana upaya kita supaya nilai-nilai pupuk organik ini menjadi tidak mahal? Oleh karena itu, kita berusaha mencari terobosan-terobosan di sana dengan mengembangkan sistem peternakan. Karena ketika kita bicara soal pertanian organik, kita tidak bisa lepas dari bicara soal bahan baku pupuk organik itu sendiri. Berbicara soal bahan baku pupuk organik, kita tidak bisa lepas bicara soal ternak. Karena ternak merupakan salah satu sumber bahan baku pupuk organik. Baik itu sapi, babi, maupun ayam. Ketika kita bicara soal ternak, maka kita juga tidak bisa lepas bicara soal pakan. Nah, disitulah bagaimana kita mencoba mengintegrasikan peranan daripada peternakan itu menjadi satu komponen di dalam pengembangan pertanian organik itu. Subak Wangaya Betan sebelum atau beberapa tahun yang lalu memang terbatas dalam hal baik keterampilan maupun pengetahuan mereka di dalam pengembangan pertanian organik. Karena juga di situ juga tidak banyak ada katakan ternak-ternak yang berpotensi menghasilkan bahan baku organik. Pada awal pemanfaatan limbah, dilakukan hanya 4 orang petani saja yang bersedia melakukannya. Selebihnya belum berminat, karena belum mengetahui apa dan bagaimana hasil yang akan diperoleh. Setelah keempat petani itu menggunakan pupuk organik yang dibuatnya sendiri dan ternyata mampu meningkatkan hasil panennya dari 4 ton menjadi 5,2 ton per hektar, barulah ada petani yang mulai melirik dan mengikuti jejak mereka. Sebenarnya upaya para petani mengolah limbah peternakan menjadi pupuk memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya dapat menghindarkan polusi dan menjaga lingkungan serta mampu memproduksi pupuk sendiri yang bermanfaat untuk mengembangkan kegiatan pertanian dan dapat mengurangi pengeluaran biaya untuk pupuk. Limbah ternak yang semula merupakan masalah besar kini menjadi barang yang bermanfaat. Bahkan kini menjadi sumber mata pencarian baru karena semakin hari semakin banyak permintaan yang datang dari luar dusun Wangaya Betan. Dalam upaya lebih meningkatkan usahanya, warga Subak merasa perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya serta mendapatkan dana untuk membeli tambahan sapi sebagai sumber bahan baku pupuk. Dalam upaya mendapatkan dana serta lebih mengembangkan kegiatan pembuatan pupuk, tahun 2006 di Subak Wangaya Betan resmi menjadi lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat, LM3 Subak Wangaya Betan. Bersamaan dengan itu, pengurus LM3 Wangaya Betan mendirikan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya, P4S, dengan usaha utama membuat pupuk organik. Satu-satunya pabrik pupuk organik yang diyakini bagus dan sesuai dengan tempat di sini adalah sapi, Pak. Akhirnya melalui musyawarah LM3 Subak Wangaya Betan tahun 2006 awal, kita berupaya bagaimana Subak Wangaya Betan ini untuk mendapatkan sapi tersebut sebagai kelengkapan daripada pupuk organik. Bersyukur pada tahun 2006 akhir kita LM3 Subak Wangaya Betan diperhatikan oleh pemerintah. Kita sudah diberi bantuan LM3 pada saat itu sebanyak 200 juta rupiah. Dan itu pun kita spontan belikan sapi sebanyak 60 ekor seharga 3.250.000 dan sisanya itu kita berikan pada pendamping pada saat itu. Itu sesuai dengan aturan juklak daripada LM3 yang kami terima pada saat itu. Akhirnya melalui proses yang sangat panjang, petani sudah bisa menciptakan atau membuat pupuk organik. Kita aplikasikan di areal ini. Akhirnya kita bisa menyaksikan padi lokal yang ada, tingginya yang luar biasa, yang mana sebelum kita melangkah ke
padi organik pada saat itu padi ini tidak begitu tinggi. Sekarang ketika kita sudah mengaplikasikan pupuk organik di sana, padi kita sudah tinggi, bahkan kadang-kadang lebih tinggi dari tinggi manusia gitu. Kita melihat di sana mungkin secara nutrisi padi kami itu sudah cukup di sana gitu. Dan hasilnya pun juga kalau sebelum menggunakan pupuk organik dulu kita mendapatkan hasil kurang lebih 3-4 ton Pak, per hektar, dan sekarang produksinya meningkat tajam sampai 8 ton per hektar Pak. Itu pendapatan real petani di sini dengan harga yang juga berbeda Pak. Karena beras lokal di sini barangkali pemerintah tidak bisa intervensi langsung tentang masalah harga. Kita petani yang menentukan harga itu Pak. Karena barang langka, barangkali itu yang menjadi produk unggulan kami. Sehubungan dengan itu, Subak Wongaya Betan menggunakan bantuan dana yang diperoleh LM3 untuk membeli 90 ekor sapi. Bantuan dana inilah yang memungkinkan seluruh anggota LM3 dapat memiliki sapi untuk menghasilkan bahan baku pupuk organik guna lebih mengembangkan dan mendukung kegiatan pertanian organik. Ya, saya dapat bantuan LM3 pada tahun 2006. Sebanyak saya 2 ekor bersama 2 kakak termasuk anak saya satu. Setelah itu ini sudah berkembang sampai tahun ini menjadi 6 sampai induknya pokoknya kan. Tapi di dalam pengembalian LM3 untuk cicilan saya bayar tiap tahunnya itu 500.000 untuk 2 ekor sapi. Hanya itu aja. Penghasilannya lumayan. Oh, penghasilannya ya lumayan lah untuk bagi saya petani, khusus ini sebagai peternak. Sudah saya dapat 4 lah sekarang ini untuk anunya, lebih daripada pokok 2 ekor tadi. Untuk pembalian cicilannya juga lancar. Sekalipun padi yang dihasilkan oleh Subak Wongaya Betan belum memiliki sertifikat organik, namun arah menuju produk pertanian organik telah dipersiapkan. Langkah dilakukan antara lain melakukan kerjasama dengan Bali Organic Association dengan mengembangkan internal control system. Upaya lainnya yaitu melakukan penelitian terhadap tanah sawah, air irigasi, pupuk organik yang dibuat, serta beras yang dihasilkan. Pada awal kajian yang dilakukan BPTP, kandungan bahan organik tanah sawah rata-rata kurang dari 1%. Tetapi setelah melalui hampir 3 tahun atau melewati 6 musim tanam menggunakan pupuk organik, ternyata bahan organik tanah sawah di lingkungan Subak itu telah meningkat menjadi 2-3%. Selain itu, hasil analisa BPTP di Laboratorium Sukovindo yang dilakukan bulan September 2008 menunjukkan bahwa semua jenis padi lokal yang dihasilkan telah bebas dari residu pestisida organoklorin. Kondisi yang dicapai itu mampu memberi nilai tambah pada pengembangan agribisnis padi organik LM3 Subak Wongaya Betan. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan daripada pupuk organik, yang mana kami sudah bergerak di pembuatan pupuk organik dari tahun 2005. Hingga sekarang sudah menghasilkan pupuk organik dengan ternak yang kami pelihara, ternak sapi kurang lebih sekitar 244 ekor dari kelompok ternak kami Utama Sari, dan ayam kurang lebih sekitar 4.000 ekor, di mana hingga sekarang sudah lebih dari 2.000 ton kami sudah menghasilkan daripada pupuk organik, yang mana dengan nilai jual saat ini kami jual dengan Rp700.000 per kilogram. Untuk 1 ekor sapi
per hari kita menghasilkan 5 kg pupuk organik. Mat tatuat sedam suaha. Nggih nglantur mangga ambil sekar nggih ke Suryo. Maditya sia paran jotirakta tejo namastute sueto pangkajo madyasto baskarya namastute pranamya baskaram dewam sarwa klesa vinasanyam nauciatyam bukti mukti wara pradam om rangring sah pramusyu raditya namo swaha. Konsepsi Trihita Karana atau THK mengindikasikan bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta telah menciptakan manusia beserta bumi dan segala isinya yang mengandung segala sumber kebutuhan hidup. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, manusia sepenuhnya tergantung kepada Tuhan dan juga perlu menyerasikan hidupnya dengan manusia dan alam. Dengan demikian, manusia tidak dapat hidup sejahtera dalam dirinya sendiri tanpa adanya interaksi vertikal dan horizontal. Sehubungan dengan itu, warga Subak Wongaya Betan senantiasa memulai setiap langkah yang dilakukannya dengan upacara keagamaan. Nabi Kukung ini sebetulnya sudah termasuk upacara gitu. Menjelang padi yang kita tanam itu akan bunting gitu. Nah, ini ada upacara bernama upacara Biu Kukung. Nah, di sini apa sebetulnya makna daripada upacara tersebut? Tidak ada lain adalah bagaimana kita sudah melihat keadaan yang di sawah itu, mungkin kita sudah bisa menjamin bahwa kita akan bisa mencapai apa menjadi tujuan Subak itu sendiri. Artinya sudah memulai bunting, berarti kita sudah perlu berbangga, mengucapkan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Waso atau Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan keselamatan untuk selanjutnya. Itu yang pada inti sekarang, dan di sini kita berdoa lebih awal, nanti masing-masing anggota Subak akan melakukan di masing-masing sawahnya itu sendiri. Jadi di sana ada istilahnya periangan juga yang sifatnya barangkali tidak sama semua, ada yang istilahnya sanggah cukcu, itu di ulu, di sawah yang pertama itu kita taruh di sana, tempatkan sebagai persemayaman Idos Betara Seri gitu. Nanti kita wujudkan di sana, Pak. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini sudah tentu untuk mendukung daripada padi organik ini, Pak. Karena kita kalau berbicara padi organik tidak cukup dengan omongan saja, Pak. Itu perlu didukung dengan sertifikasi, langkah nyata daripada petani menggunakan pupuk organik dan tidak menggunakan pestisida. Dan sudah tentu dalam rangka mencapai daripada sertifikasi tersebut, kita melewati uji coba dan bersyukur kemarin lewat suku Pindo produk kami sudah zero, Pak, tidak mengandung logam berat dan pestisida. Kegiatan anggota apa aja? Kalau kegiatan anggota sudah tentu di sini memproduksi daripada beras organik tersebut, karena sesuai dengan konsep kita petani cukup memproduksi, Pak. Tetapi kegiatan musyawarah, kegiatan apa gimana? Itu pun lewat musyawarah di LM3, Pak. Kita sepakat pola tanam serentak. Pola tanam serentak, jenisnya juga kita sepakati jenis prioritas yang kita tanam. Dan itu kita pakai untuk mencegah serangan tikus, Pak. Karena di areal Subak Wongaya Betan ini, satu-satunya penyakit yang adalah serangan tikus. Yang lainnya tidak pernah kami jumpai setelah kita menggunakan pupuk organik. Berbeda dengan kita sebelum menggunakan pupuk organik, di sini seringkali juga ada kegagalan, terutama serangan wereng, tumro juga pada saat itu. Itu didukung oleh seluruh anggota? Itu sesuai dengan kesepakatan kita, malah aturan tentang penggunaan pupuk organik itu kita implementasikan nanti di Awig-awig, Pak, di aturan Subak. Di Awig-awig adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Sesuai dengan konsep Trihita Karana tadi, hubungan antara manusia dengan manusia itu diatur dengan Awig-awig. Hubungan dengan manusia dengan Tuhan, tadi kita sudah lakukan itu berdoa di pura,
dan hubungan manusia dengan alam kita lakukan adalah bagaimana menjaga alam ini supaya lestari dan seimbang, Pak. Ekosistem yang ada di sini sekarang kita sudah merasakan sudah berjalan dengan baik, sudah seimbang, Pak. Kalau dulu kita tidak pernah melihat ada capung, mikroorganisme, belut di sawah, tidak pernah. Sekarang itu banyak sekali kita dapatkan di sawah kita kembali. Berarti keseimbangan ekosistem sudah mulai seimbang di lahan kami. This particular village has very good projects involving on sustainable agriculture. Our organization is also doing a lot of projects on sustainable agriculture, and one of these is an eco farming and organic farming. And this particular village has a very good model of eco farming. When we speak of eco farming, it means environment friendly farming practices, and this particular village has farms whereby the output of one farming activity becomes an input to another farming activity. Like this farm, they have poultry, cattle, dairy, and rice farming and potato farming. So the waste produced by the chicken and the dairy cattle are used as fertilizer for the rice farms and potato farms. I think this is the way to go. Subak ini merupakan salah satu budaya Bali. Jadi kita ketahui bahwa industri pariwisata di Bali itu berbasiskan kebudayaan, di mana dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Subak itu memiliki daya tarik yang luar biasa bagi masyarakat tourism. Karena apa? Sebagai sebuah budaya, khususnya Subak, terutama menyangkut soal view Subak, itu tidak bisa kita pindahkan. Sehingga sering kita sebut Subak itu adalah memiliki nilai yang tidak ada di pasaran, atau non-marketable value. Oleh karena itu, Subak atau orang yang ingin melihat Subak mesti harus datang ke sini. Berbeda dengan budaya yang lain. Contoh saja, kalau ada tarian barong, kecak, barangkali kita bisa melihat hal itu di luar negeri. Kita bisa pindahkan tarian itu ke sana. Tapi memindahkan view Subak tentu tidak mungkin. Oleh karena itu, suka tidak suka, maka view Subak itu harus dipertahankan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Subak Wangayebetan ini dekat dengan satu destinasi view Subak yang lain, yaitu di Jatiluwih, maka Subak Wangayebetan sebagai sebuah LM3 saya kira ke depan juga akan bisa memanfaatkan imbas itu. Bahkan sekarang pun hampir tiap hari ada turis yang lewat di sini. Namun yang tidak kalah penting, bagaimana nilai-nilai ini justru bisa harus dinikmati oleh masyarakat Subak itu sendiri, bukan orang lain. Nah, oleh karena itu ini memerlukan satu mekanisme yang lebih bagus. Apapun namanya, yang penting nilai-nilai itu bisa dinikmati oleh petani kita, bukan hanya sebagai objek. Karena selama ini kalau kita lihat banyak sekali turis yang datang melihat petani sedang bekerja di sawah, dijepret fotonya, hanya terima kasih yang dia dapat. Oleh karena itu bagaimana nilai-nilai ini justru ke depan dapat dinikmati. Sehingga di dalam menghitung satu nilai sebuah atau satu kawasan Subak, tidak hanya dari produksi padi, tidak hanya dari produksi pertanian, tetapi berapa uang yang bisa dihasilkan oleh kawasan itu. Langkah yang ingin dituju oleh warga Subak Wangayebetan adalah untuk mengelola kegiatan pertaniannya menjadi suatu usaha agribisnis yang menjanjikan. Satu langkah yang telah dirintis adalah menjadi wisata agro, karena potensi alam memberikan kesempatan untuk mereka dalam mengembangkan kegiatan itu. Dalam kaitan ini, warga Subak berharap pemanfaatan wilayahnya yang cantik sebagai salah satu objek wisata di Bali juga dapat mendatangkan tambahan penghasilan bagi masyarakat dusun tersebut. Apabila agribisnis sudah berjalan dengan baik, maka perpaduan potensi yang dimiliki
diharapkan akan mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat Subak Wangaya Betan khususnya dan masyarakat yang berada di sekitar Subak.